Isi masyarakat kita ada yang meninggal, tentunya saya sebagai Bupati Kabupaten Pasaman Barat meminta maaf, tetapi hal ini untuk bagaimana ke depan sama-sama kita pikirkan, insya Allah tentunya dengan apa yang kita lihat dan dengan apa yang terjadi pada hari ini. Kawan-kawan, kita ingin tahu kenapa lebih hampir 2 tahun ini izin operasional belum kita dapatkan? Ada apa? Apa yang bermasalah hari ini? Apakah sudah ada undangnya? Tempat pembuangannya di sana sudah ada. Petugas medisnya sudah ada di sana. Disekalkan bulan November sebanyak 23 orang. Dan mereka bekerja di sana. Tapi karena kondisi bangunan seperti itu, mereka dioperasikan ke puskesmas yang berada di sekitar sana. Sudah 23 orang dan saya ketemu dengan mereka kemarin, dan itu sudah disekalkan di rumah sakit Ujung Gading sejak bulan November 2019. Sekarang sudah bulan Juli 2020. Apa kabar rumah sakit Ujung Gading? Apa kabar? Apa kabar hari ini? Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas orasi penyampaian, dan ini tentunya akan membawa artinya semangat kita bersama, saya sebagai Bupati, untuk bagaimana rumah sakit ini dioperasikan. Sekali lagi Kawan-kawan yakin? kepada Kawan-kawan yakin? kita, Kawan-kawan yakin? saya yakin atau tidak yakin, karena saya juga seperti yang adik-adik bilang tadi, karena kita diamanahkan oleh rakyat, saya bertanggung jawab untuk diamanah ini dijalankan. Sekarang kita tanya Pak, Bapak berpihak kepada masyarakat atau berpihak kepada pemerintah? Saya berpihak kepada rakyat. Oke, kita minta hitam di atas putih, tanggal berapa Pak? Dan tolong ditandatangani di sini. Kita minta hitam di atas putih. Kan terakhir, Bupati meminta bersama rakyat. Kita minta hitam di atas putih. Kita minta hitam di atas putih, kawan-kawan. Kawan-kawan media, tolong catat Bapak Bupati kita berpihak kepada rakyat, dan artinya kita minta hitam di atas putih, kawan-kawan. Satu kali lagi, aturan harus dijalankan. Jangan kita memaksakan kehendak kita. Saya juga sepakat dengan adik-adik, sepakat sekali. Tetapi apa yang saya lakukan harus sesuai aturan dan peraturan. Oke, kita minta hitam di atas putih. Berapa lama? Tentu ini tergantung daripada pihak provinsi, dalam hal ini Pak Gubernur, untuk menurunkan tim ahli bangunan itu sendiri. Kenapa baru sekarang Pak tim ahlinya mau diturunkan? 2019 awal sudah selesai. Alat kesehatan sudah ada di sana 17,5 miliar Pak, lebih kurang. Dan nyatanya Pak, agar Bapak tahu, ada beberapa peralatan di sana dibawa oleh dinas kesehatan ke sini Pak, komputer dan bangku Pak. Itu hasil RS Ujung Gading. Dan kenapa dibawa? Ada apa? Kita mau tahu itu Pak, dan kita minta Kadis nanti akan menyampaikan ini. Jadi sekali lagi, saya sangat menghargai, menghormati sekali aspirasi generasi kita, generasi muda, mahasiswa, rumpun, ampun dan Ampun Pasbar, Pak. ampun Pasbar. Hidup ampun Pasbar. Hidup ampun Pasbar. Dan saya juga meminta ampun Pasbar bukan hanya untuk kali ini, tapi bagaimana kita sama-sama mengawal pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat. Setuju? Kawan-kawan media yang kita cintai, tadi Bapak Bupati menyampaikan Bapak Bupati berpihak kepada rakyat. Artinya ketika Bapak Bupati berpihak kepada rakyat, kita minta hitam di atas putih, kawan-kawan. Sepakat? Kalau tidak ada hitam di atas putih, jangan pulang, kawan-kawan. Sepakat? Oke, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, sepakat? Sepakat. Kita minta Pak hitam di atas putih Pak, agar kita bisa lihat.
keseriusan pemerintah. Jadi apapun yang saya lakukan harus sesuai aturan dan peraturan. Jadi bukan saya tidak mau menandatangani ini, tetapi ketika saya harus melakukan sesuai aturan dan peraturan. Oke, berarti Bapak Bupati tidak serius menangani ini. Iya, kalau memang Bapak Bupati serius, bisa dengan hitam di atas putih. Dan kita akan tagih janjinya dengan masa yang lebih banyak dari ini. Semangat! Oke. Saya sangat serius, percaya. Boleh nanti kita lihat sama-sama. Saya sangat serius. Sangat serius. Hitam di atas putih, semangat! Hitam di atas putih, semangat! Sekali lagi saya tetap sesuai aturan dan peraturan. Tidak akan bisa. Udah kenyang kita janji-janji. Udah kenyang, capek kita. Artinya apa Pak? Artinya ketika ini di hitam di atas putih, kita mempunyai dasar dan patokan bahwasanya kita bisa menanyakan ini kembali. Insya Allah saya pasti tidak lanjut proses dari pengoperasian RSUD akan saya lakukan sesuai aturan dan peraturan. Kenapa saya tidak yakin kawan-kawan? 2018 selesai dibangun, 2020 baru dilihat. Apa kabar? Apa kabar hari ini? Kawan-kawan media tolong dicatat. Statement Bapak Bupati tadi berpihak kepada rakyat, dan hari ini Bapak Bupati tidak mau hitam di atas putih. Artinya keseriusan pemerintah menangani ini tidak. Semangat! Baik. Kita hanya mau dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita audiensi sama Bapak Bupati kan? Kita sama Ya Bapak oke. Jadi Bupati. begini, Tutup telinganya kawan. Kita sama Bapak Bupati. Kita mau dengar Bapak Bupati. adik-adik Orham dan adik-adik mahasiswa kan sudah menyampaikan. Dan kami mau dengar dari Bapak Bupati. Dijawab oleh Bapak Bupati. Iya kan kawan? Dengar dari Bapak Bupati kan? Bapak Bupati. Nah, kalau memang bertengkar di sini tentu tidak baik. Kalau tidak lanjut itu, ya untuk menyamakan persepsi kita ke atas. Kita tidak mau di atas. Berpanasan di sini. Apapun ceritanya. Ya, menuntut hitam di atas putih. Mari kita bersama-sama. Di sini kita hitam di atas putih. Apa di sana Pak? Dingin di sana nggak biasa kami itu. Ya, atau begini. Kenapa harus ke atas? Penjelasan Pak Bupati, tetapi jangan dipotong dulu. Iyalah Pak. Ini yang ganggu semua ini Pak. Penjilat semuanya ini Pak. Supaya ini tertib kita. Ya, kawan-kawan tadi kan sudah menyampaikan aspirasinya semua. Sekarang kita Makanya yang kacau pemerintahan ini Pak. Anggu-anggu kalau Bapak Bupati bilang diri ini. Itulah penjilat Pak. Makanya pemerintah ini tidak benar. diterima, mari kita duduk bersama mencari solusi. Kita di sini kan? Daripada Sini. tidak baik seperti ini. Ini saran kita Pak Bupati seperti itu. Kalau memang kita sepakat, kita lanjutkan. Tapi kalau tidak, kita berikan waktu kepada Pak Bupati untuk menjelaskan sampai tuntas, jangan dipotong dulu. Seperti itu kira-kira. Ya. Terima kasih ya. Perlu saya sampaikan atau saya bacakan. Satu, RSUD Pratama Ujung Gading telah direncanakan menjadi UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat. Tahapan administrasi untuk pembentukan UPT ini sudah melalui beberapa tahapan penetapan peraturan bupati. Dua, pemerintah daerah melalui dinas terkait saat ini sedang mempersiapkan pemenuhan persyaratan sesuai peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020 tentang operasional rumah sakit di Indonesia, di mana salah satu persyaratan utama dan sangat mendasar dalam peraturan ini adalah tersedianya ruangan ICU, ruangan radiologi, laboratorium, ruangan dapur, gizi, ruangan rehabilitas, ruangan jenazah, serta ruangan gudang. 3. Di samping pemenuhan ruangan sebagaimana disebut di atas, persyaratan administrasi untuk mengoperasionalkan rumah sakit yang saat ini dalam proses adalah sertifikat layak fungsi atau SLF oleh tim ahli bangunan. 4. Pemerintah daerah terus berupaya untuk memenuhi persyaratan ini, dan seiring dengan itu pemerintah daerah akan terus menyediakan sarana dan prasarana
pendukung sehingga rumah sakit ini bisa beroperasi sebagaimana mestinya. 5. Sehubungan dengan pelayanan publik dalam hal pengantaran jenazah saat ini kita telah standby-kan 1 ambulan di puskesmas Ujung Gading. 6. Kami menyadari sepenuhnya berbagai upaya usaha telah kita lakukan saat ini belum berjalan seperti yang kita harapkan, namun kami berkomitmen walaupun pemerintah dan kita semua saat ini sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi, anggaran negara, keinginan untuk merealisasikan operasional rumah sakit ini tetap kita perjuangkan. 7. Kami sebagai bupati di hadapan adik-adik mahasiswa dengan ini memerintahkan kepada semua kepala UPD khususnya dinas kesehatan untuk melakukan langkah-langkah konkret berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya agar rumah sakit ini kita idam-idamkan bersama dapat kita rasakan untuk masyarakat. Oke kawan-kawan, kenapa petugasnya sudah ada di sana, alat kesehatannya sudah ada, tapi kenapa belum dioperasikan? Ada apa? Persoalan bangunan, kenapa baru sekarang? 2019 kemana? Kemana? Tidur. Kemana kawan-kawan? Artinya apa? Artinya pemerintah tidak benar-benar ingin menyelesaikan persoalan kesehatan di bumi Kabupaten Pasaman Barat ini. Kenapa kami hadir di sini, Pak? Kami utang budi di Kabupaten Pasaman Barat ini. Ketika kami lahir, tanah pusat kami sudah ditanam di Pasaman Barat. Artinya hari inilah kami akan memperjuangkan ini. Hidup mahasiswa. Dan kami ingin menyatakan sikap ketika ini tidak ada hitam di atas putih, berarti pada hari ini Bupati tidak berpihak kepada rakyat. Sepakat? Saya bagaimanapun sesuai aturan-peraturan saya jalankan. Ya, garis kesehatan mana? Garis kesehatan 2020 sudah pertengahan, Pak. Kenapa baru hari ini ketika kami tidak suarakan ini? Saya yakin ini dia. Betul. Ketika bapak-bapak di sini berpikiran seperti kami. Karena surat ada yang saya minta kepada Bapak Gubernur memohon itu menandakan kita menindaklanjuti. Itu ada tanggalnya, ada suratnya. 2019 tidak pernah dicek gedung kita kan? Pernah nggak dicek? Apa baru tahun 2020? Kenapa baru tahun 2020 ini pun hampir 2 tahun. Kalau Bapak cek kemarin, Bapak lihat keadaannya. Miris kita melihat keadaan rumah sakit kita itu. Lebih 43 miliar. Dan masyarakat, uang rakyat 43 M belum dirasakan masyarakat sedikit pun. Dan garis kesehatan itu membawa barang, Pak. Kami mau tanya itu, Pak. Untuk menyampaikan, oke. Pak Garis Kesehatan tadi minta untuk menyampaikan. Iya, kita tanya, Pak, kenapa Pak tidak jelas gadis ini, Pak? Dan kabar-kabarnya kawan, tahu nggak gadis kesehatan jarang masuk? Itu kan? Itu kabar yang saya dapatkan. Jarang masuk kantor, makanya persoalan-persoalan ini tidak bisa diselesaikan. Dan kalau alasannya adalah persebaran gadis kesehatan, kenapa kemarin ditukar? Kalau dengan alasannya seperti itu, kenapa? Itu Bu Pemda. Apa itu tadi? Apa yang terjadi? Ada apa ini? Penuh tanda tanya. Kita tanyalah dulu kadisnya gimana. Tapi kita minta Bapak Bupati di sini. Kalau memang berpihak kepada rakyat dan mahasiswa hari ini. Saya siap. Oke Pak, kita minta Pak Kadis Pak. Saya barangkali lebih miskin dari saudara-saudara ketika semudah seperti itu adik-adik. Saya tahu bagaimana orang tua saya, ibu saya hanya membuat kerupuk panas-panas seperti ini. Saya tidak merasakan, percayalah. Saya lebih mungkin daripada adik-adik mahasiswa kalau itu. Saya siap. Oke, kalau begitu kita panas-panasan, oke? Oke, kita minta penjelasannya Bapak Kadis dulu. Dan kalau adik-adik mahasiswa mungkin ya maaf ini setua kami belum tentu adik-adik siap seperti ini. Artinya apa kawan-kawan? Artinya ketika persoalan ini saja bapak-bapak kami tidak mau dengan kami seperti ini, kami mempertanyakan bahwasanya bapak-bapak kami berpihak kepada siapa hari ini? Baik, kalau itu silakan kepada Kita minta Pak Kadis siapa? Kadis Kesehatan. Silakan. Rekam. Mahasiswa. Saya hormati Pak Bupati, Bapak Kapolres, Pak Sekda,
Bapak Ibu yang hadir, istimewa kawan-kawan dari kami mahasiswa Mangku Pasbar. Baik, mungkin saya sebenarnya ini mau jelaskan di dalam ya, biar lebih lengkap. Kami hadir juga dengan Pak Dispe UPR, bisa menyampaikan lebih jelas. Tapi karena diminta di sini, baik kami akan bacakan di sini ya. Jadi yang pertama, kronologis rencana personal RSUD Gading. Yang pertama, sejak bulan November tahun 2019 telah dilakukan percepatan pengurusan izin operasional dan izin mendirikan rumah sakit dengan upaya penyelesaian persyaratan teknis operasional rumah sakit dan pemenuhan persyaratan teknis lainnya seperti penyusunan draft peraturan kepala daerah tentang pembentukan UPT rumah sakit umum Ujung Gading sebagai UPT kesehatan. Itu sekarang sedang proses di bagian organisasi serta penunjukan tim visitasi untuk izin operasional dan klasifikasi rumah sakit Kabupaten Nusa Barat tahun 2020 dengan surat keputusan kepala daerah melalui surat keputusan Bupati nomor 188-208-208-Pasbar-2020. Yang kedua, pada tanggal 6 Januari 2020 terjadi mutasi kepala dinas kesehatan dan sejak tanggal tersebut saya diamanahi menjadi kepala dinas kesehatan Kabupaten Nusa Barat. Mencermati kondisi fasilitas kesehatan yang ada di Nusa Barat setelah beberapa hari saya dilantik sebagai kepala dinas kesehatan, melakukan kunjungan langsung ke Rumah Sakit Ujung Gading untuk mempelajari kondisi nyata di lapangan untuk kesiapan rumah sakit diperkenalkan. Tanggal 14 Januari 2020, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes nomor 3 tahun 2020 untuk menggantikan Permenkes nomor 56 tahun 2014 yang secara substantif terdapat perubahan mendasar tentang personal rumah sakit di Indonesia. 5. Pada tanggal 10 Februari 2020, Dinas Kesehatan telah mengajukan permohonan izin operasional dan izin mendirikan rumah sakit umum Ujung Gading ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nusa Barat. 6. Dinas Penanaman Modal perizinan Satu Pintu mengkonfirmasi kekurangan persyaratan administratif permohonan izin operasional, yaitu harus adanya SLF atau sertifikat layak fungsi yang disampaikan Pak Pati tadi. Ini dikeluarkan oleh dinas terkait dengan rekomendasi tim ahli bangunan gedung atau TABG. Gedungnya mau amblas Pak, gini gedungnya Pak. Dan pemerintah menerima gedung itu. Seharusnya pemerintah itu menghancurkan gedung itu, diganti yang baru. Kenapa diterima? Betul kan kawan? Tolong dikatakan itu di media, kawan-kawan media. Kita bertanya apa yang terjadi di sini. Lanjut, nomor 7, mengenai SRF, sebelum Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan dikirim surat permohonan tanggal 23 Januari 2020 termohon agar Dinas PUPR Kabupaten Nusa Barat memfasilitasi pemenuhan persyaratan SRF bangunan rumah sakit di Kabupaten tersebut. 8. Dinas Kesehatan juga berkoordinasi dengan berkonsultasi dengan TABG Unan Padang untuk penyelesaian dan pihak TABG Unan menganjurkan agar memfasilitasi pembayaran survei tim TABG Unan ke RSUD Gading. Fasilitasi pembayaran ini baru dapat diusulkan pada anggaran perubahan 2020. 9. Sesuai perintah arahan Bapak Bupati, beberapa bulan lalu Dinas PUPR Kabupaten Nusa Barat mengajukan surat kepada Bapak Gubernur untuk memohon bantuan menugaskan TABG Provinsi untuk mengeluarkan SLF bagi rumah sakit umum daerah Ujung Gading. Apabila SLF ini bisa diterbitkan oleh TABG Provinsi, maka setelah itu diajukan lagi izin operasional rumah sakit dan diharapkan tahun ini izin operasional diterbitkan. Di samping permasalahan berkaitan dengan izin operasional rumah sakit Ujung Gading juga berkaitan dengan pemenuhan persyaratan izin sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Kenapa kawan-kawan dioperasikan 2021? Tidak kan? Tidak, artinya tidak serius ini. Selanjutnya jika operasionalkan berdasarkan Permen. Bawa sini aja kawan-kawan. Buat kerandanya sini. Kita lihat ke Gading, biar tahu ya. Menyediakan pelayanan ICU dan menjadi pelayanan wajib di setiap rumah sakit seluruh Indonesia. Pada aspek bangunan dibutuhkan penambahan ruangan seperti ruang ICU, ruang radiologi, ruang laboratorium, ruang dapur gizi dengan cerobong asap, ruang rehabilitasi, ruang jenazah serta ruang gudang. 14. Dukungan sarana yang dibutuhkan yaitu ketersediaan aliran air wastafel pada beberapa ruang yang perlu penyesuaian
sesuai kebutuhan rakyat. 15. Pada aspek sumber daya manusia, ketersediaan tenaga dokter, dokter spesialis, dan dokter tenaga perawat belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang ada, menghendaki pemenuhannya sebelum dioperasionalkan. 16. Peralatan kesehatan yang mendesak untuk pemenuhan adalah peralatan kesehatan untuk mendukung adanya pelayanan ICU serta pelayanan umum lainnya seperti peralatan rumah tangga dan peralatan pendukung lainnya. Pada tanggal 3 Maret 2020, Dinas Kesehatan telah bersurat dengan anggota tim visitasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Asosiasi Rumah Sakit untuk melakukan visitasi di Rumah Sakit Ujung Gading. Pada tanggal 5 Maret 2020, rencana gagal karena anggota tim provinsi berhalangan datang karena merebaknya COVID-19 pada bulan Maret dan sampai saat ini. Selanjutnya, operasional rumah sakit juga membutuhkan biaya personal untuk keperluan administrasi perkantoran, persediaan bahan makanan, bahan habis pakai lebih teknis. Alhamdulillah, tahun depan Bapak Bupati melalui tim anggaran pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran lebih kurang 1,5 miliar untuk pemenuhan sarana prasarana peralatan sehingga kebutuhan Kalau kita tunggu kawan tahun depan hancur hidup kita lagi kawan-kawan. Sepakat kan? Sepakat. Kapan lagi? Kita beberapa bulan ini dan Bapak setidaknya menandatangani dan menjamin kapan itu diselesaikan. Kalau memang diyakini dia harus satu, berikan hitam dan putih di sini. Saya lanjutkan dengan terbitnya SLF tahun ini dan keluarnya izin operasional serta sudah adanya anggaran untuk tahun depan, sehingga mudah-mudahan insya Allah tahun depan ini sudah Ujung Gading akan kita operasionalkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa peralatan di sana di bawah Pak? Kursi dan komputer. Itu kan aja di sana. Itu saya sudah konfirmasi langsung. Itu apa itu? Ya. Kemana mau dibawa? Ke rumah atau kemana? Oh, saya jawab itu beberapa peralatan seperti komputer itu memang kita butuhkan di dinas kesehatan, itu kita pinjam pakai. Ketika dioperasionalkan akan kita kembalikan ke sana. Pasti itu Pak. Pasti. Pasti itu. Ada suratnya, surat jaminan. Kemudian Ada surat jaminannya kawan-kawan. Tidak. Ada surat jaminannya. Itu akan diambil di sana. demikian juga dengan ambulan. Kita Dan saya tidak yakin dengan garis kesehatan hari ini. Saya yakin. Mana Dan saya minta kepada Pak Bupati, kalau memang tidak sanggup Pak garis ini Pak, pecat saja Pak. Apa yang terjadi? Ini apa yang dibawa mayat? Di bawah komputer di bawah apa ini? Ya abang-abang kami semuanya di sini, tolong dicatat. Ketika Bapak Bupati dan garis kesehatan tidak berani hitam di atas putih di sini, berarti Bupati dan garis tidak bersama rakyat dan mereka tidak mendukung aspirasi yang kami sampaikan hari ini. Dan dalam waktu dekat ini dengan jumlah yang lebih banyak akan saya bawa ke sini kalau memang tidak ada hitam di atas putih hari ini. Semangat kawan! Lebih ribuan mahasiswa Pasaman Barat ini. Kita konsiliasi besar-besaran. 10.000 lebih mahasiswa Pasaman Barat. Konsiliasi besar-besaran. Perlu kita buat gedung Bupati ini. Sekarang saya yakin kawan-kawan kita mahasiswa yang lain akan melihat perjuangan kita. Dan saya yakin ketika persoalan ini belum selesai, kita akan datang dengan masa lebih banyak. Artinya Bupati dan garis hari ini tidak bersama rakyat karena tidak mau hitam di atas putih. Sepakat? Oke, berarti tidak kita menyatakan bahwa saya Bupati Kabupaten Barat dan garis tidak bersama rakyat. Itu dicatat, mohon kawan-kawan media semuanya. Jangan dipelintir. Dan kami tidak ingin apa yang disampaikan nantinya di sini berbeda. Jangan dipelintir. Gimana Pak? Bersama rakyat atau gimana Pak? bersama Rakyat hitam di atas putih. Berani Pak? Berani hitam di atas putih tanggal berapa bulan berapa? Kalau bersama rakyat berarti hitam di atas putih. Kalau tidak hitam di atas putih berarti tidak sama rakyat kan? Iya, betul. Mohon dicatat kawan-kawan media.
Kawan-kawan media yang kami hormati, tolong dicatat, ketika ini tidak ada hitam dan putih, berarti bupati dan kades tidak berada di pihak rakyat. Kawan-kawan, gimana Pak, masih sama rakyat itu gimana? Masih sama rakyat Pak? Sama rakyat Pak? Sama rakyat Pak? Bersama rakyat. Oke, Bersama rakyat. hitam di atas putih kita tunggu hari ini. Hitam di atas putih Pak. Bapak mau pindah Pak. Tanggal berapa, bulan berapa? Biar kita tagih dengan jumlah yang lebih banyak nanti Pak kalau memang tidak sesuai. Tak berani. Gak berani kawan-kawan. Berarti apa? Berarti pemerintah tidak serius dengan ini. Paham. Jadi begini ya. Tadi Kadis Kesehatan sudah menjelaskan. Saya cuma minta ini Pak, hitam di atas putih. Kronologisnya boleh dibawa nanti. Iya, hitam di atas putih bukan kronologis yang kami inginkan. Itu bukan pekerjaan kita. Itu pekerjaan mereka. Artinya kalau memang perlu juga ditambah lagi itu Kadis Kesehatan saya rasa bisa menandatangani. Ya hitam di atas putih di Ya sini. boleh. Itu yang tadi itu kan sudah dibikin Kadis Kesehatan. Sudah ditantangani itu. Iya, ini tujuan kita kan memecah. Berani kali dipecah. Hah? Berani? Saya yakin akan berani. Ada ketidakmampuan Pak. Baru terjadi sekarang tidak ada pemberhentian dari masyarakat hari ini. Dan saya akan tentang kesehatan tidak ada di sini. Saya cuma ingin dengar dari Pak Bupati dan Bapak Kadis. Baik, sebentar lagi kita sholat zuhur. Iya kawan-kawan media dan mahasiswa. Kita sepakat. Kita sepakat mengakhiri aksi kita, tapi statement keluar. Hari ini. Sebentar lagi. Tunggu dulu Pak, mana media Kita keluar ya. saya dulu. Nanti kita lanjutkan. Saya dulu. Ya kawan-kawan hari ini bahwasanya ampun Paswar dalam melaksanakan aksi di sini. Dan kawan-kawan media mohon dicatat. Artinya kami menuntut Bapak Bupati dan Kadis dan mereka tidak berada di dalamnya karena tidak mau mendengar tuntutan kami. Tidak mau menandatangani hitam di atas putih. Artinya apa? Kami akan datang dengan masa yang lebih besar lagi. Semangat kawan! Semangat! Hidup mahasiswa! Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak kepolisian, terima kasih Bapak Kapolres dan khususnya kawan abang-abang kami, bapak-bapak kami dari pihak kepolisian yang telah mengawal aksi kami. Terima kasih banyak Pak. Dan seluruh kawan-kawan media yang telah hadir bersama kami. Kawan-kawan media adalah panas, apalagi mereka yang duduk di sana. Mereka duduk Pak, jangan Pak. Bapak panas, anggota Bapak duduk Pak. Artinya saya bilang pas, banyak penjinak di tubuh. Betul. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada ini. Artinya kita konsiderasikan lebih besar dari ini karena tuntutan kita belum diterima. Tunggu saja Pak. Mungkin lebih 10.000 nanti siap-siap saja Pak. Dan saya yakin Bapak kepolisian akan masih siap mengawal kami. Dan pihak wartawan akan masih tetap ada di sini. Dan terima kasih Bapak-bapak kami dari Satpol PP yang telah istilahnya mengawal juga kegiatan hari ini. Artinya bahwa sekarang pemerintah daerah tidak bersama rakyat. Cukup itu kawan-kawan. Kita akhiri orasinya pada kesempatan kali ini dengan tuntutan bahwa kepada kawan-kawan mahasiswa ketika dipanggil dan konsiliasi lebih besar, apakah kawan-kawan siap? Kita datang dengan masa yang lebih besar. Artinya apa? Ini harus segera kita tuntaskan dan kita segera selesaikan ini. Terlepas siapa yang marah-marah hari ini. Karena saya lebih takut marah masyarakat daripada orang yang ada di sini. Karena orang di sini digaji oleh rakyat Indonesia. Saya kirim salam cinta satu kedengaran. Hello mahasiswa. Sambut salam saya untuk orang-orang yang kita perjuangkan selama ini. Hello rakyat Indonesia. Sambut salam saya untuk orang-orang yang spesial. Tanpa hari ini. Cukup sekian.